Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini rasanya merupakan respon dari videonya Wolti ya. Ya, karena pernah nonton videonya Wolti beberapa kali ya, videonya Wolti direkomendasikan sama YouTube ke penulis. Nah, penulis barusan beberapa hari yang lalu lihat videonya Wolti yang soal fakta atau hoak bahwa oli mineral itu baik atau pola. Nanti penulis cantumkan ya judul videonya. Nah, di video itu ya seperti biasa lah ngomong bahwa full sintetik itu lebih baik ke por macam-macam gitu ya, lebih mudah menguap apa ya, wis bola apa nanti penulis cantumkan. Tapi yang jelas ya, kalau yang Pak Arifnya itu jelas ya, dia ngomong itu hanya teori ya, karena ya prakteknya nggak pernah. Yang jelas menulis komen di situ bahwa oli full sintetik sekarang ini kebanyakan kualitasnya sudah jauh turun. Jadi penulis minta hati-hati, benar-benar bandingkan dengan oli mineral. Penulis juga menyebutkan bahwa Pak Arif, kalau menurut Pak Arif, oli mineral di Indonesia itu cuma dua merek ya, tiga merek. Yang satu itu Mesran, yang nomor 2 Meditran S, yang nomor 3 itu oli Omega 616 kalau nggak salah, atau 636 lali, yang harganya 600.000 per liter. Kalau oli Gardan ada juga Roret 140, yang sayangnya nggak murni nggak murni grup 1 ya menurut penulis. Sudah banyak campuran viscosity index improver. Ya, Pak Arifnya ngomong bener ya, bahwa oli dengan banyak viscosity index improvernya itu buruk. Tapi kan oli Mesran ada yang single grade. Kalau single grade kan nggak pakai viscosity index improver harusnya, karena wis apa adanya, nggak perlu ditambah-tambahi. Single grade nggak perlu tambahi viscosity index improver untuk menghasilkan oli multigrade yang menggunakan oli yang menggunakan aditif viscosity index improver kan cuma oli multigrade. Nah, Mesran SI40, Mesran B40, Meditran SSE40 kan single grade. Jadi itu omongannya wis nggak tepat. Terus juga ya, kalau menurut kategori dia kan oli semi sintetik itu bahannya grup 2. Yang jelas oli mineral itu power point-nya kalau disebut grup 1 ya. Jadi menurut Pak Arif itu kalau oli mineral itu adalah oli grup 1. Oli grup 1 itu kalau menurut referensi power point-nya, titik tuangnya itu adalah minus 9 derajat Celcius. Jadi ya termasuk nggak tahan beku kan ya. Nah, sementara itu oli-oli mineral yang ada di pasaran nggak ada yang segitu dari yang ada datanya loh ya. Penulis lihat oli kategori mineral gitu, lihat produk datasheetnya, biasanya ya nggak ada min 9, yang ada itu adalah min 24 dan seterusnya. Dan ini belum lagi kalau olinya daur ulang. Daur ulang kan grup 2, bukan grup 1. Jadi kalau menurut Pak Arif itu grup 2 kebanyakan oli di pasaran itu yang tulisannya mineral. Padahal dari Pak Arif sendiri ngomong kalau grup 2 semi sintetis. Terus kalau sintetik itu menurut Pak Arif ya grup 3. PAO katanya nggak cocok untuk di Indonesia. Ya menurut penulis ya bohong juga ya.
Terus balik lagi lah ya, penulis voting itu cukup banyak yang komentari. Ada yang komentar, wah cuma cari sensasi aja, oh cari rame aja gitu. Ya kalau yang seperti itu ya nggak usah direken ya komennya ya. Yang penulis apa reken itu ya tentu yang ini pasti belum pernah coba olinya. Ya kira-kira ngomongnya kayak gitu. Belum tahu soal oli. Gimana? Gimana sih kategori olinya? Untuk yang pertanyaan kategori oli, penulis yang ngomong. Yang penulis komen itu kategori olinya berdasarkan omongannya Pak Arif sendiri di video lain. Terus untuk yang ngomong belum coba, ya penulis langsung ngomong, saya sudah coba lebih dari 100 oli. Dan salah satunya adalah buatan Welty. Ya penulis nggak ngomong hasil pakai Welty bagaimana, tapi orangnya pasti paham lah maksud penulis. Sudah coba Welty tapi nggak memuji Welty. Ya anu lah ya, jelas buruk ya hasilnya aja. Penulis tantang orangnya, coba deh bandingkan dengan Masteran SI40. Lagi-lagi ya, orang itu kalau ngomong mineral dan sintetik itu ngomong tok, gak ada bukti ya. Dari Pak Arifnya itu sering yang dipakai bukti itu apa sih? Suara mesin halus. Nah, suara mesin halus ini ya apa ya? Penulis itu malah sering ya dapat keluhan dari ya pemirsa, dari pembaca, dari yang komen-komen tempat lain. Gimana sih membedakan suara halus kasar itu? Sulit ya membedakan suara halus kasar. Penulis pikir-pikir, iya juga sih. Kalau di mobil itu membedakan suara halus dan kasar itu sulit. Apalagi untuk mereka yang rumahnya pinggir jalan. Apalagi yang rumahnya noise levelnya tinggi. Karena penulis sendiri membedakan suara mesin halus dan kasar itu ketika di sekeliling itu betul-betul sunyi. Kalau ada sanyo nyala ya nggak bisa bedakan. Kalau ada mobil tetangga yang nyala ya nggak bisa bedakan. Jadi menggunakan suara halus kasar itu sesuatu yang ya sulit sekali dideteksi ya di mobil. Karena ya banyak ya pemakaian 0W20 itu nggak bisa membedakan suara mesinnya halus dan kasar. Apalagi kemudian disertai dengan kipas nyala. Kalau kipas mobilnya sudah nyala ya nggak mungkin membedakan suara halus kasarnya mesin. Pakai rekaman video juga susah ya, karena penulis pernah coba bedakan antara suara halus dan kasarnya mesin pakai rekaman video. Yang jadi masalah itu adalah karena mic-nya kamera itu ada auto gain-nya ya, ada pengatur volume otomatisnya. Jadi kalau suaranya lemah diperkeras. Nah, suara halus dari mesin bakal sulit kedengar, bahkan bisa aja malah terdengar lebih kasar. Karena apa? Suara-suara yang sebelumnya nggak kedengar jadi kedengar karena sama mic-nya diperkelas. Jadi kalau nggak langsung susah. Entah apakah ada HP yang bisa mengatur volume gain-nya secara manual ya, tapi rasanya mustahil. Harus pakai komputer apa laptop mungkin ya, yang gain-nya itu di-setel secara manual. Jadi wis gak bener lah kalau ngomong ya suara mesin halus ya, karena kalau di mobil sulit membedakan suara mesin halus dan kasar, karena ya sangat sangat sulit kalau misalnya situasinya rame gitu ya. Jadi kalau penulis sendiri ya
untuk membedakan suara halus kasar itu bukan pada waktu mesin jalan, bukan pada waktu berhenti di jalan raya, bukan pada waktu duduk di dalam mobil. Karena bahkan untuk mobil penulis sekalipun ya, motor 3 silinder 1000 cc itu penulis nggak bisa ya dengerin suara mesin secara seksama. Apalagi kalau di jalan raya. Kalau di jalan raya antara mesin mati dan mesin nyala itu susah membedakan, nggak bisa. Jadi ya taunya lihat RPM itu turun, wah mesinnya mati. Kalau mobilnya nggak ada RPM ya wis mungkin sulit membedakan. Baru kalau di Peru, oh ya mesinnya nyala. Selain dari RPM, selain dari suara mesin kasar, rasanya Pak Arif juga nggak pernah ngomong ya untuk mengetahui oli bagus atau jelek itu bagaimana. Soal warna oli ya nggak diomongkan juga. Dan karena dia jualan engine plus, dia makanya ngomong ke setiap ganti oli perlu engine flush. Jadi dia membedakan antara engine flush dengan kalau pakai angin kompresor. Menurut penulis dua-duanya bukan solusi yang baik untuk menghilangkan lumpur. Dan penulis juga wis skeptis dengan pabrikan yang menyediakan produk engine flush. Dan sampai sekarang kecurigaan penulis masih tetap berlaku ya untuk produk-produk yang juga menyediakan produk engine flush. Jadi merek apa ya sing ono engine flush iku ya? STP. Penulis pernah pakai oli nih. Iya, mengecewakan. Walau beli yang made in Amerika ya sing tulisannya 100% sintetik, ternyata kemampuannya mengecewakan. Oli Liquimoli kan jualan engine flush, jualan aditif juga. Penulis pernah coba oli terbaiknya, oli Liquimoli Street Race, yang ternyata dibandingkan dengan RS4GP ya, yang rasanya sudah buatan lokal, masih lebih sip RS4GP. Padahal RS4GP sendiri bukan merupakan oli yang penulis anggap bagus. Menurut penulis RS4GP itu oli nggak begitu bagus. Merek apa mana sing ono engine flush? AHM, MBX, SBX. Kalau itu wis gak usah cerita ya. Sudah banyak orang yang tahu betapa buruknya oli MBX itu ya. SPX juga nggak begitu bagus. Walau lebih bagus dari MBX tapi tetap nggak begitu bagus. Oli apa mana sing ono engine flush sih? Oli Mitsubishi 5W30. Pak penulis begitu baca testimoni dari pemakai Agia dan Ayla bahwa Mitsubishi 5W30 itu bikin suara mesin kasar, wah wis nggak niatan nyoba wis. Dulu pernah tertarik, belum kenal minyak goreng. Belum kenal minyak goreng. Mau wis kalau misalnya kasar gitu, ndak kate ini. Apa maneh ya? Yang belum coba itu ya Honda e-Pro ya, yang 0W20 itu yang katanya sip, belum coba. Kebanyakan orang juga ya persepsinya kacau balau ya. Jadi dipikir oli yang mineral itu pasti oli grup 1. Sementara itu oli full sintetik dianggap pasti jauh lebih baik dari mineral. Padahal sekarang ya kebanyakan oli mineral, maksudnya yang labelnya mineral, itu adalah oli grup 2.
Itu jelas toh, rancu dengan yang kategori semi sintetiknya Pak Arif itu dari Worthy. Semi sintetik katanya grup 2, tapi kebanyakan oli mineral kok. Data pour point-nya minus 24, minus 33. Apa itu? Kan itu cirinya oli grup 2 dan grup 3. Padahal tulisannya mineral. Sayangnya juga kebanyakan oli di Indonesia itu nggak ono produk data CT kan. Jadi sulit kita membedakan karena ya dari pabriknya bahannya bisa jadi nggak ngerti. Penulis juga ragu Pak Arif itu beneran ngerti bahan oli dari produk dia, karena rasanya omongan dia dengan produk dia kok beda gitu. Karena rancu antara grup 1 dengan grup 2 dengan grup 3, rancu antara sintetik, semi sintetik dan mineral, itu bikin orang jadi ya salah dalam mengambil kesimpulan. Apalagi karena kebanyakan itu bukan karena dicoba, bukan karena eksperimen, tapi berdasarkan omongan orang, berdasarkan teori-teori yang sudah tidak berlaku lagi sekarang. Ya omong sintetik itu baik, semi sintetik itu cukup baik, mineral itu buruk. Itu berdasarkan pengetahuan puluhan tahun yang lalu. Sementara itu sekarang karena bahan campur aduk, sudah nggak sama dengan dia masa lalu, ya hasilnya beda. Orang tahu bahwa oli mineral itu jadi buruk kalau dijadikan oli encer. Cirinya adalah mudah menguap, cirinya adalah mudah rusak, cirinya adalah mudah jadi hitam. Tapi apa yang terjadi? Ya ngasih pembelaan ini itu ya, yang tujuannya adalah biar produknya kalau misalnya cepat habis ono alasan nih, biar kalau produknya cepat hitam ono alasan nih. Padahal kalau olinya bagus, benar-benar kualitas terbaik, ya olinya akan bertahan lebih lama, nggak mudah berkurang, warnanya juga tetap jernih. Kalau warna jernih juga ada kelemahannya juga, tapi ya itulah salah satu itu salah satu dari fitur olinya. Tapi sifat yang perlu diperhatikan itu ya harus ada kombinasinya ya. Yang jelas oli sintetik yang bagus itu tidak mudah berkurang. 1, tidak cepat hitam. 2, dua-duanya ini harus ada. Karena kalau salah satu itu bisa jadi oli bukan full sintetik. Oli daur ulang misalnya ya, oli daur ulang juga macam-macam. Ada yang tetap jernih lama tapi cepat berkurang, ada yang cepat hitam tapi tidak berkurang. Nah itu triknya ya, triknya. Kalau produk mereka itu cepat hitam, mereka membanggakan olinya tidak mudah berkurang. Kalau produk mereka jernih tapi cepat menguap, yang mereka unggulkan adalah tidak cepat teroksidasi. Iku kalah nih. Padahal harusnya dua-duanya itu tercapai. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.